Selamat berjumpa kembali kawan kaliber bersama kami berdua. Saya Edi Wahyudi di sini dan di sana ada Mas Indra Karismiaji, pengamat sosial politik kita. Saya sapa dulu, Mas Indra. Halo. Ya, halo Mas Edi Wahyudi dan kawan Kaliber dimanapun Anda berada. Senang sekali kita di pertengahan minggu ini, hari Kamis, kita tetap setia untuk menganalisa, juga mengupas berita-berita terkini tentang politik Indonesia, bertujuan untuk mengedukasi masyarakat dan betul-betul kita bisa melihat ada apa di balik berita-berita yang muncul. Ya, ini kita sekarang menyinggung soal IKN, Ibu Kota Nusantara, yang katanya sudah Juli ini Presiden Joko Widodo akan berkantor di sana. Ternyata nggak jadi. Dan IKN pembangunnya dihentikan sementara menjelang upacara 17 Agustus di sana. Dan upacara 17 Agustus di sana jadi terlaksana apa enggak ya tergantung hari-hari ke depan ini nanti. Ini kering sedap IKN ini, Mas. Saya bacakan dulu dari CNBC Indonesia. Media asing sorot Jokowi tunda ke IKN. Sebut susah ini. Media asing menyoroti kemungkinan ditundanya Presiden Joko Widodo atau Jokowi tinggal dan bekerja di Ibu Kota Baru Indonesia, Nusantara atau IKN. Salah satunya media sosial Singapura Channel News Asia atau CNA. Dalam dalam artikel berjudul Jokowi could delay move to Nusantara. Lack of water and electricity marks slow progress in Indonesia's new capital. Laman itu menyebut belum siapnya air minum dan listrik menjadi penyebab. Dikutip pula pernyataan langsung Jokowi soal itu. Presiden Joko Widodo tampaknya akan menunda rencana untuk bekerja dari Ibu Kota Baru Indonesia Nusantara di tengah kesulitan untuk mendapatkan dan menjalankan pasokan air minum dan listrik, tulisnya dimuat hari Rabu. Bapak Widodo yang dikenal sebagai Jokowi sebelumnya menyatakan keyakinannya bahwa ia akan dapat bekerja dari kantor barunya di Kalimantan Timur pada awal Juli, tambahnya. Airnya sudah siap, listriknya sudah siap, tempatnya sudah siap. Kalau semuanya sudah siap, kita akan pindah, tambah CNE lagi mengutip pernyataan langsung Jokowi dari laman lokal. Dimuat pula kapan pasokan air akan tersedia di Nusantara. Mengutip penjabat Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadi Mulyono, disebut bahwa air minum akan tersedia 15 Juli. Pak Basuki menambahkan dia akan menambahkan pemeriksaan di sana pada 19 Juli, tulisnya lagi. Perlu diketahui sejumlah infrastruktur Nusantara harus selesai bulan ini, antara lain kantor kepresidenan, istana kepresidenan, 4 kompleks kantor menteri koordinator serta lapangan khusus tempat peringatan HUT kemerdekaan. Listrik air yang menjadi alasan ditundanya Presiden Jokowi untuk berkantor di IKN. Oke, yang pertama tentunya kita sebagai warga negara Indonesia, sebagai bangsa Indonesia, tentunya juga kita akan bangga kalau punya ibu kota negara yang baru dan ibu kota negara yang baru itu dibangun dengan sesuatu yang indah, yang modern, yang memperhatikan eh, alam. Jadi apa istilahnya menggunakan green teknologi, ya kan? Jadi yang ramah lingkungan. Itu kita tentunya kalau itu terjadi kita semuanya bangga. Jadi artinya kita bukan bukan tidak ingin punya ibu kota yang baru. Tetapi pertanyaannya adalah apakah itu adalah sesuatu yang urgent? Memang itu yang paling dibutuhkan oleh Indonesia saat ini. Yang kedua, apakah memang waktunya juga cukup untuk mengejar ibu kota itu diselesaikan dalam waktu yang singkat? Kan inginnya Pak Jokowi adalah sebelum beliau lengser, itu sudah berkantor di sana. Padahal kita semua tahu banyak problematika yang muncul. Salah satunya adalah sampai hari ini kan belum ada investor, Mas.
belum ada investor yang mau menginvestasikan dana di IKN ini, dan tentunya itu kan berimbas pada proses pembangunan. Kalau nggak ada investasinya, gimana cara membangunnya? Dan itulah yang disoroti oleh Channel News Asia ini yang kemudian dikutip oleh CNBC kan. Jadi ini sudah menjadi berita internasional yang kelihatannya target waktu untuk menyelesaikan IKN itu nggak akan kena, nggak akan tercapai. Dan kalau kita membangun infrastruktur itu satu hal yang wajar ya. Ya, yang belum lama kan juga misalnya kereta cepat Jakarta-Bandung itu kan mundur beberapa tahun kan. Itu hal yang wajar. Nah, ini sama. Sepertinya IKN juga karena berbagai permasalahan yang muncul itu harus harus mundur. Jadi target Juli ini saja untuk bisa berkantor di sana sepertinya kan tidak mungkin. Dan itu disampaikan oleh Pak Jokowi sendiri kan. Listriknya belum ada, saluran air bersih belum ada. Jadi gimana caranya mau bekerja kalau eh, apa layanan listrik dan airnya saja belum tersedia, belum bicara infrastruktur yang lainnya, apakah juga bangunannya sudah siap, Ya. sarana prasarananya semua sudah siap. Padahal listrik dan air itu kan primer, tuh, Mas. Iya, apa artinya nggak bisa kerja lah kalau kalau nggak ada listrik kan gitu. Apa nggak bisa kerja lah kalau nggak ada air kan gitu. Bagaimana untuk mencuci, untuk mandi, untuk cuci tangan, untuk WC kan gitu. Itu kan nggak ada semua. Di sisi lain kita juga sudah membahas kondisi perekonomian Indonesia itu bukan dalam kondisi yang baik-baik saja, bukan dalam kondisi yang kita betul-betul kuat. Ini kita memang kesulitan dengan tekanan ekonomi yang juga tidak hanya kita bicara dalam negeri ya, tapi juga ada krisis ekonomi secara global, banyak terjadi peperangan, itu berdampak semua terhadap kondisi perekonomian. Kita juga tahu dolar pun, kurs dolar juga tinggi terus kan. Ini yang juga akan berdampak dengan misalnya hutang luar negeri, dengan apa pembelian bahan baku dari luar misalnya, apalagi kita sangat bergantung pada eh, import-import barang kan, import bahkan BBM pun kita harus import. Kita juga waktu itu sudah pernah bahas import bawang putih, import beras, import cabe, import kopi, semuanya kita serba import, kedelai, itu kan bayarnya pakai dolar. Dan terakhir import dokter. Iya nih, ini kita belum bahas tuh masalah impor dokter tuh. Nanti kita harus punya sesi khusus itu untuk membahas tentang impor dokter ini. Kalau mungkin bukan impor kali, naturalisasi. Naturalisasi. Meniru PSSI. Iya kan gitu. Nah, jadi kondisinya seperti itu, Mas. Dan beberapa info yang juga saya dengar untuk Pak Prabowo sendiri, dan kita sudah bahas kan, juga ada video kita mengacu dari interviewnya Pak Jiwandono di Kompas TV waktu itu, ya kalau misalnya mau memilih antara meneruskan IKN atau program makan bergizi gratis, Pak Prabowo akan memilih makan bergizi gratis. Jadi sebetulnya ada tanda tanya besar juga nih, setelah nanti 20 Oktober Pak Prabowo akan dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8, apakah pembangunan ibu kota Nusantara ini akan dilanjutkan atau tidak? Kalau melihat kondisi keuangan negara yang saat ini, kita juga bahas kan bagaimana Pak Prabowo itu
diwarisi jatuh tempo hutang yang sangat tinggi. Ini belum hutangnya ya, baru jatuh tempo hutangnya saja. Kalau nggak salah itu bukan hanya tahun depan yang 800 triliun, Mas, tapi juga 2025, 2026, 2027 itu jatuh temponya sekitar 800 triliunan semua kalau tidak ada hutang baru. Kalau ada hutang baru kan nambah lagi itu kalau ada jatuh temponya. Nah, ini tentunya akan sangat berat buat Indonesia kalau memang akan memaksakan diri untuk membangun IKN. Yang kalau kita melihat juga dari kajian akademisnya, tidak serta-merta akan seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi dan timnya, yang bagaimana dengan terbangunnya IKN itu akan terjadi pemerataan, Indonesia Timur akan terbangun dengan baik. Itu kan nggak otomatis seperti itu. Karena yang kita pindahkan itu bukan pusat perekonomian, jadi jangan membayangkan Jakarta itu akan pindah ke IKN dalam arti betul-betul sebagai pusat perekonomian, sebagai pusat perdagangan, pusat bisnis, nggak seperti itu. Yang pindah itu kan cuma kantor pemerintahan. Jadi untuk terus kemudian ekonomi terbangun itu nggak serta-merta akan terjadi. Kalaupun itu akan terjadi, butuh waktu yang sangat lama. Bahkan kalau kita bandingkan dengan ibu kota negara-negara lain, contoh aja Australia itu kan ibu kotanya Canberra. Itu nggak serame Sydney. Kemudian juga Amerika Serikat ibu kotanya Washington DC. Itu nggak serame New York. Jadi jadi kita jangan membayangkan kalau nanti IKN itu terbangun langsung akan jadi seperti Jakarta. Itu eh, sebuah ilusi yang rakyat Indonesia, kawan kaliber semua harus paham. Jadi ya sepertinya kita kita akan melihat kalau tahun ini batal, Mas. Pemerintah Indonesia itu secara resmi pindah ibu kota negara itu sepertinya nggak akan terjadi. Bukan kita doain yang buruk ya, tetapi kan kita realistis dengan kondisi perekonomian, dengan kondisi keuangan negara, itu akan berat untuk memaksakan pindah di tahun ini. Infrastrukturnya pun tadi kan belum selesai. Nah, di tahun depan pun juga dengan kondisi keuangan negara perekonomian itu juga akan sulit. Nah, ada kemungkinan memang proyek pembangunan IKN ini akan berhenti. Karena kalau dipaksakan terus justru akan eh, merusak tatanan, akan membuat eh, beban anggaran negara itu juga semakin sulit untuk di apa ya istilahnya dilaksanakan ya, bebannya terlampau berat. Dan itu nanti bisa berdampak semakin banyak hutangnya, semakin tinggi hutangnya yang kita bisa-bisa tidak mampu membayar. Dan ini sudah menjadi berita internasional. Jadi juga buat kawan kaliber masyarakat Indonesia semua jangan juga berharap terlampau tinggi. Ya kembali ya, kita tentunya inginlah punya rumah baru kan gitu. Tapi pertanyaannya kita punya punya cukup uang nggak untuk beli rumah baru? Atau kita harus puas dengan ya rumah kita yang sekarang masih cukup untuk menjadi tempat kita berlindung, tempat kita bisa tinggal di sana, sambil ya kita membangun lagi, nabung lagi hingga cukup. Itu kira-kira Mas kondisi dari berita ini. Dan Pak Jokowi sendiri kan juga juga sudah, ini kan malah Pak Jokowi langsung yang mengatakan sepertinya akan berat untuk pindah di tahun ini ya, dan kita nggak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang gitu Mas. Ya, kemarin tuh ada video yang menunjukkan bahwa di sekitar gedung IKN itu, gedung negara IKN, Istana Kepresiden di IKN itu macet, macet total, panjang. Itu kebanyakan kendaraan-kendaraan truk materialan pembangunan.
Jadi mungkin sampai hari ini tuh pembangunan di sana masih berjalan ngebut untuk ngejar deadline upacara 17 Agustus. Ya, Ya, padahal upacara 17 Agustus itu membutuhkan itu tadi infrastruktur, bukan cuma jalan dan gedung, tetapi listrik, air, dan lain-lain. Nah, ini ya, kemudian sebagian ASN juga akan dipindahkan bertahap. Ini kita khawatirnya nanti monumen ini akan menjadi monumen mati, sedangkan Jakarta sudah tidak lagi difungsikan sebagai atau statusnya sudah tidak lagi menjadi ibu kota. Nah ini nanti Indonesia ini akan kebingungan ini rakyat ini. Ibu kotanya mana? Undang-undang sudah ada, tapi kepresnya belum. Kita ya. lihat nanti upacara 17 Agustus ini benar-benar dilaksanakan sepenuhnya di IKN atau hybrid separuh IKN separuh Jakarta atau sepenuhnya Jakarta. Kalau pilihan ketiga ini berarti kita sudah hampir bisa memastikan bahwa pembangunan IKN itu gagal total pada etapa ini, gitu ya. Kira-kira gimana menurut Mas Indra? Ya, apa? Saya sendiri belum pernah secara langsung melihat kondisi IKN ya. Tapi saya bicara dengan beberapa kawan yang memang sudah hadir ke sana melihat langsung. Mereka semua mengatakan sangat berat untuk mengejar 2024 ini IKN itu difungsikan sebagai ibu kota negara. Belum siap lah, ini kalau kata mereka ya. Karena saya belum pernah terjun langsung. Tapi yang masuk akal kan gitu. Dan ini juga terbukti yang disampaikan Mas Edi tadi. Sampai hari ini kan kepresnya pun belum ditandatangani oleh Pak Jokowi kan. Undang-undangnya sudah ada, tapi keputusan presiden untuk pindah ibu kota itu belum ada. Jadi sebetulnya ya statusnya Jakarta ini masih jadi ibu kota negara. Itu yang faktanya sekarang ya. Nah, ngejar 17 Agustus ini feeling saya sih tetap akan dipaksakan, Mas. Tetap akan dipaksakan ada upacara di sana, ya mungkin upacaranya upacara tidak semegah yang kita bayangkan ya. Itu betul-betul mungkin ditempatkan di memang lapangan yang bisa kelihatan sepertinya sudah ready, tetapi ya hanya tempat upacaranya saja. Belum secara utuh itu bisa dimanfaatkan sebagai tempat bekerja pemerintahan baru gitu, atau pemerintahan lah untuk pindah ini. Nah, memang ada apa ya? Ada kemungkinan IKN ini menjadi seperti Candi Hambalang gitu. Jadi kalau Pak SBY itu punya eh, sebuah karya yang gagal diselesaikan yaitu Hambalang dengan berbagai permasalahannya, ya bisa jadi Pak Jokowi ini juga punya problem yang mirip yaitu dengan IKN. Itu semua karena kondisi keuangan negara kita yang tidak memungkinkan. Berat sekali, kita sudah bahas berkali-kali kondisi keuangan negara ini, dan kalau itu dipaksakan, akhirnya punya dampak yang sangat negatif buat rakyat, karena bisa jaringan pengaman sosialnya itu bisa dipotong, mungkin bahkan eh, masalah kesehatan, masalah pendidikan itu bisa dipotong semua kan. Subsidi BBM dipotong misalnya, itu punya dampak yang sangat negatif, dan justru malah membebani rakyat kalau betul-betul memaksakan IKN ini jalan terus. Nah, tentunya kita akan berharap Pak Prabowo sebagai presiden kita yang akan memimpin Indonesia sejak 20 Oktober 2024 ini punya langkah-langkah yang bijaksana, jadi tidak memaksakan sesuatu. Kita percaya timnya cukup handal, jadi akan memilih jalan yang terbaik untuk Indonesia, walaupun memang akhirnya kita akan bisa jadi ini bisa punya potensi untuk ya punya hambalang baru nih namanya IKN, karena tadi nggak ada investornya, Mas. Dulu kan janjinya adalah pembangunan IKN ini akan
bahkan tidak menggunakan APBN sama sekali kan. Akan bergantung pada investor. Akan ada tukar guling misalnya dari gedung-gedung yang ada di Jakarta yang selama ini menjadi gedung pemerintahan, itu akan dijual atau tukar guling untuk mereka membangun di IKN. Itu kan kurang lebih rencananya seperti itu. Tapi kan kita tahu SoftBank itu mundur yang tadinya menjanjikan akan bangun IKN. Karena secara perhitungan bisnis itu buat mereka juga nggak menguntungkan. Tidak akan mengembalikan investasi mereka sesuai dengan target yang mereka miliki. Jadi ya kita ini bukan mendoakan yang jelek, tapi kita harus bersiap kalau memang kondisi IKN itu tidak bisa dilanjutkan, itu hal yang sangat mungkin. Jadi kita jangan kecewa dan juga jangan memaksakan, tapi kita tentunya berharap yang terbaik buat Indonesia ini. Gitu, Mas. Ya, kalau proyek IKN ini akhirnya mangkrak, terbengkalai, tidak bisa dilanjutkan, apakah pemerintahan yang sekarang ini itu bisa diaudit dan diajukan ke pengadilan karena sudah menghabiskan sekian ratus triliun uang negara ini? Pada dasarnya sih sebagai pemerintah itu kan yang digunakan adalah uang rakyat ya. Mereka tetap harus punya pertanggungjawaban untuk bagaimana uang rakyat itu dimanfaatkan. Itu sudah secara otomatis mereka punya tanggung jawab itu. Nah, apa? Kita belum tahu lah kondisi ke depannya seperti apa. Ini kan ada kemungkinan memang IKN-nya itu tidak bisa jalan kalau hanya mengandalkan APBN ya. Tapi siapa tahu dengan adanya Pak Prabowo misalnya, kemudian para investor asing melihat, oh kondisi politik Indonesia lebih aman, Kondusif. lebih stabil misalnya kan begitu. Punya pandangan yang berbeda terhadap kondisi Indonesia, ya bisa terbangun juga. Jadi kondisi itu kita belum tahu. Tetapi dengan kondisi yang sekarang kemungkinan mangkrak itu besar, ya tinggal kita lihat nanti bagaimana pertanggungjawabannya, karena kan berarti memang tidak didesain secara matang. Banyak hal lah yang kita tahu proses dari bagaimana IKN ini juga dibangun tidak menggunakan kajian-kajian ilmiah, kajian-kajian akademis yang harusnya dibutuhkan sebelum menentukan apakah memang waktunya tepat, memang itu yang paling dibutuhkan Indonesia. Kenapa titiknya juga di Kalimantan Timur misalnya, itu kan semua harusnya ada kajian akademisnya, termasuk ini juga kota pertama yang tidak dialiri sungai kan gitu. Karena biasanya pembangunan sebuah kota itu harus selalu ada jalur airnya, Mas. Ini kan IKN ini nggak ada. Nah, itulah beberapa hal yang tentunya kita ingin siapapun pemerintahnya punya pertanggungjawaban terhadap rakyat karena mereka itu dipilih rakyat, mereka itu bekerja untuk rakyat, bukan bekerja untuk dirinya sendiri, bukan bekerja untuk kelompok tertentu, apalagi keluarga tertentu. Ya, begitu kawan Kaliber. Kami juga mengundang komentar Anda. Barangkali ada kawan Kaliber yang paham betul soal kondisi lapangan di IKN. Anda mungkin terlibat langsung pembangunan di sana, atau Anda warga di sana, atau pernah mengunjungi di sana dan mengamati secara detail bagaimana kondisi IKN di sana. Silakan menuliskan komentar Anda. Semoga komentar Anda ini bisa mencerahkan, bukan makin menggelapkan semua kita ini. Terima kasih Mas Indra. Terima kasih kawan Kaliber. Sampai jumpa. Sampai jumpa.